Lagi dan lagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri bikin malu Indonesia lagi, guys. Kami di Malaysia nih teraniaya oleh bangsa sendiri. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen, guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kemarin tuh kan aku tuh ngebahas tentang itu ya, yang lagi viral tuh, yang Indonesia tuh dikritik tentang tempat wisatanya gitu, yang kotor, yang gini banyak sampah gitu kan. Itu yang mengkritik tuh sebenarnya banyak, guys. Cuman yang viral, yang yang viral banget itu tentang yang itu apa, pelancong Malaysia yang datang ke Jakarta itu. Itu tiba-tiba viral. Sedangkan sebenarnya banyak yang mengkritik kita itu, yang di Bali lah, yang di Lombok lah, yang banyak sebenarnya yang mengkritik Indonesia itu tentang tempat wisatanya. Itu bukan hanya Intan itu ya, orang Malaysia itu bukan hanya itu, cuman yang viral itu. Cuman kita itu bukan malah berbenah diri, bukan malah memperbaiki diri, dikritik orang malah marah. Itu kekurangan kita, kebiasaan buruk kita itu seperti itu gitu, guys. Giliran dikritik orang itu nggak mau gitu ya. Tapi kalau kita yang kritik orang itu, waduh, gimana ya, lambe turah katanya orang sana itu. Pinter banget gitu kalau mau kritik orang, giliran dikritik nggak mau. Gimana sih maunya gitu kan. Seharusnya kan kalau kita dikritik orang gitu, seharusnya kita harus sadar diri. Oh, tempatku kotor berarti ya, ini diingatkan aku sama orang. Seharusnya kita harus memperbaiki diri kita. Oh, ya udahlah, aku bersihin aja kan gitu. Seharusnya kita minta maaf loh, bukan malah mencaci maki orang yang mengkritik kita. Seharusnya kita minta maaf karena tempatku kotor, karena tempatku gini. Saya janji insya Allah nanti ke depan tidak akan kotor lagi. Kami akan memperbaikinya, kami akan membersihkannya. Kan seperti itu. Ibarat kita itu ada tamu dari luar gitu ya, datang ke rumah kita. Tetangga kita atau jiran kita datang ke rumah kita, lalu rumah kita kotor gitu, dikritik sama orang. Ya seharusnya kita kan membersihkan rumah kita, malah ngomel-ngomel sama orang yang memberikan peringatan sama kita, mengingatkan kita untuk menjaga kebersihan, malah marah-marah sama, dihina lagi, dicaci lagi. Aduh, gimana mau maju coba kan? Iya dong gitu. Jadi itulah mentality sebenarnya, mental kita itu kurang dewasa, guys. Seharusnya kita harus memperbaiki mental kita agar kita tidak terlalu baper ketika dikritik orang gitu, guys. Aku juga dikritik sebenarnya, bukan dikritik di ini ya. Apa ya, seolah-olah aku tuh katanya membela pelancong Malaysia ini. Aku bukan lagi membela, tapi mengingatkan kalian agar kita itu sadar diri, toh memang kotor, ya dibersihin dong, diperbaiki. Bukannya minta maaf sama orang. Gimana sih, susah gue ngomongnya. Malah gue yang dihujat, malah gue yang diomelin, diomongin gue nih penjilat lah, itulah itu. Gue nggak tahu ngomong apa lagi. Ya udahlah, kita bahas ke video yang akan kita reaction hari ini, guys. Ini ada satu video di mana TKI gimana ya gue ngomongnya ya, kita tonton aja bareng-bareng, nanti baru kita kasih pendapat. Ini dia, guys. Di Malaysia kami di Malaysia nih teraniaya oleh bangsa sendiri. Kenapa? Contoh, ini kami butuhkan solution, kami bawa ke kedutaan. Nah, sementara di kedutaan bukannya bagi solution dengan kami. Pertama kami disuruh balik, tak terima orang macam ini. Macam mana kami? Orang lihat macam jadi orang sehat. Macam itu. Sementara kami sudah berkomunikasi dan kami sudah bincang apa adanya dia orang ini keadaannya.
Jantung. Untuk jalan untuk minta apa perlindungan BRI atau paksa kami bawa pulang. Akhirnya apa di Bali? Bali. Nah, jadi kami dah Apa katanya apa waktu mau dibawa? Kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya udah banyak kali guys gitu. Ini hanya satu contoh aja sebenarnya. Satu video yang menunjukkan bahwa kurang kepeduliannya KBRI kita gitu. Padahal Kedutaan Republik Indonesia yang ada dimanapun di luar negara itu ditugaskan oleh negara untuk melindungi segenap masyarakat yang ada di negara itu, untuk melindungi, melayani masyarakat yang ada di negara itu. Kalau KBRI-nya tidak mau melayani masyarakatnya, lantas apa yang akan kalian kerjakan di sini? Kan tugasnya, kerjaan mereka itu ya melayani kita, melayani TKI, PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di negara itu gitu. Seharusnya KBRI ini lebih terbuka kepada masyarakatnya. Apapun alasannya, apapun masalahnya, KBRI harus bisa menyelesaikan baik itu secara hukum maupun secara kekeluargaan, entah itu dengan cara apa. KBRI itu memang tugasnya seperti itu, melindungi, mengayomi masyarakat gitu. Bukan malah seakan-akan acuh tak acuh atau gimana ya, gak peduli gitu sama masyarakat Indonesia yang ada di negara itu. Ini contoh yang ada di Malaysia. Ini Uya Kuya, artis Uya Kuya ini waktu datang kemarin itu datang ke Malaysia dan sempat bertemu dengan orang ini. Dan orang ini menceritakan bahwa beliau ini gimana, nggak dipeduliin gitulah istilahnya. Itu sebenarnya yang harus dibenahi dari KBRI kita, Kedutaan Besar Republik Indonesia kita, ya dimanapun itu. Hanya karena kami di Malaysia, ya yang kami kritik ya KBRI di Malaysia gitu. Ya mau nggak mau guys, mau gimana lagi gitu. Kita harus mengadu sama siapa? Masa iya kita harus memberikan pengaduan, harus pulang dulu ke Indonesia? Kan nggak mungkin. Lantas apa gunanya KBRI kalau kita ketika ada masalah, ketika ada musibah atau apa gitu, kita mau datang kemana, mau laporan kemana, mau mengadu sama siapa? Pastilah ke KBRI, pastilah ke kedutaan yang diutus oleh negara kita ke negara tersebut gitu, di mana kita berada gitu kan. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan diperbaiki ke depannya. Ini juga yang lucu guys. Malaysia menangkap pengemis di jalanan gitu, yang ternyata yang pengemisnya itu orang Indonesia. Gimana sih ini mempermalukan negara? Iya, seperti ini yang mempermalukan bangsa Indonesia sebenarnya guys. Ini dia videonya guys. Lagi dan lagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri bikin malu Indonesia lagi guys. Nih, Malaysia tangkap pengemis warga negara Indonesia, sebut bisa kantongi 33 juta per bulan. Gila, gembel aja bisa. Lintas internasional, lintas negara. Bayangin jadi pengemis aja ke luar negeri. Aduh, gak habis pikir. Banyak banget ini WNI yang di luar negeri bikin malu. Kemarin aja tawuran antar perguruan silat di Taiwan. Terus perampokan di Thailand juga oleh warga negara Indonesia. Gila, emang SDM kita nih kayak mana? Berita ini dikeluarkan 1 Februari 2024 loh. Jadi masih baru. Bukan berita lama ya. Kalian bisa tonton balik itu di video yang tadi itu. 1 Februari 2024. Baru bulan kemarin gitu. Bulan 2 kemarin loh, 1 Februari berita ini dikeluarkan. Itu artinya masih baru-baru gitu ya. Ya cerita seperti inilah sebenarnya yang mempermalukan gitu. Kebanyakan dari netizen kita itu yang disalahin tuh ya kayak kita ini TKI katanya, yang buat gini lah, buat gitu. Yang buat salah satu orang, yang kena semuanya TKI disalahin sama netizen itu. Waduh, gimana sih? Yang salah satu orang. Seharusnya yang dinasihati orang-orang seperti ini gitu. Aduh. Gimana gue ngomongnya ya? Gue ketawa gue. Aduh. Iya. Kejadian-kejadian seperti ini tuh biasanya terjadi
kebanyakan kepada rakyat kita itu bukan hanya jadi pengemis ya, juga banyak sekali yang kena tipu lah, yang kena itu. Dan yang melakukan penipuan itu kebanyakan itu dari bangsa sendiri gitu. Dari bangsa sendiri. Sebenarnya kita itu teraniaya oleh bangsa sendiri gitu guys. Kenapa gue bilang gitu? Toh seperti pembuatan permit dari dulu lah, bukan hanya sekarang, bukan hanya tahun-tahun ini, dari dulu. Pembuatan permit itu kebanyakan yang tertipu itu kalau aku lihat ya, dari teman-temanku, dari pengalaman teman-temanku itu, yang menipu itu ya bangsa sendiri, orang-orang kita sendiri gitu. Maksudnya gini, seperti aku lah, aku orang Malaysia gitu, punya syarikat, jadi bos gitu ya. Terus aku suruh nyuruh orang nih untuk cari orang pekerja yang mau kerja sama saya dan akan dibuatin permit gitu. Nah, orang ini loh yang menipu sebenarnya. Saya itu nyuruh cari 10 orang. Saya tuh suruh nyari 10. Kamu cari 10 orang untuk kerja sama saya dan akan saya buatkan permit. Ini contoh ya. Nah, orang yang inilah yang akhirnya cari lebih dari 10 orang. Contohnya hingga sampai 20 orang atau 15 orang. Nah, yang 5 orang ini kebanyakan permitnya gak jadi, gak siap gitu, uangnya sudah masuk. Kenapa? Ya karena aku kan minta 10 orang. Yang orang ini cari sampai 15. Orang inilah yang sebenarnya yang menipu. Yang syarikatnya gak menipu sebenarnya guys, gitu. Cuman ya karena kita nggak tahu ya, karena kita sebagai orang awam gitu nggak tahu, ya yang disalahin itu orang Malaysia, orang yang punya syarikat gitu. Padahal sebenarnya kalau benar-benar mau dicari kesalahannya di mana, ya di sini orang yang kedua ini sebenarnya. Orang yang kedua yang cari orang ini sebenarnya. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan, hampir semuanya yang tertipu itu kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu guys. Dan banyak lagi kasus-kasus sebenarnya guys. Agen-agen ya, banyak lagi kasus yang siapa yang menindas kita itu sebenarnya orang-orang kita sendiri gitu, yang mencari kesempatan dalam kesempitan itu. Orang-orang kita sendiri sebenarnya. Iya benar. Ini memang kenyataannya real. Banyak tuh teman-temanku yang seperti itu gitu. Setelah dicek, setelah dicari kesalahannya di mana, ya uang hilang, kadang paspor pun nggak balik sama kita. Banyak kejadian seperti itu, benar. Jadi apapun itu, tapi mudah-mudahan ini nggak akan terjadi lagi, kejadian-kejadian seperti ini nggak terjadi lagi, nggak terulang lagi gitu. Ini adalah contoh buat kita semua untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik ke depan, agar lebih menghormati undang-undang negara orang, agar lebih menghormati peraturan-peraturan yang ada di negara orang. Kita berdiri di negara orang, ya kita harus mengikuti apa yang harus menjadi undang-undang di sini gitu. Harus menghormati apapun itu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.